Untuk yang pertama, kita akan melakukan data atribut. Sebelumnya, kita buka dulu file peta yang sudah didigitasi. Selanjutnya, klik toggle editing untuk melakukan pengeditan. Kemudian, klik kanan pada bagian digitasi, lalu pilih open attribute. Selanjutnya, untuk menambahkan kolom yang ada di sini, kita menggunakan new field. Untuk bagian nama, diberi nama L2019. Lalu pada bagian komen, kita beri keterangan jumlah penduduk laki-laki tahun 2019. Lalu klik OK. Dan muncul kolom untuk memasukkan data penduduk laki-laki tahun 2019. Selanjutnya masukkan data sesuai dengan data yang ada di BPS. Selanjutnya masukkan juga data penduduk perempuan tahun 2019. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tahun 2019 dengan cara klik Open Field Calculator. Selanjutnya, kita centang pada bagian Create Virtual Field dan beri nama pada Output Field Name, yaitu T2019. Lalu pada Expression, kita klik Field and Values pada row number dan pilih data L2019 dan P2019. Setelah diklik OK, kolom T2019 otomatis akan muncul dan menunjukkan jumlah total laki-laki dan perempuan. Untuk langkah selanjutnya, kita melakukan join tabel. Sebelumnya kita harus mempunyai file Excel yang berisi jumlah data pada masing-masing kelurahan dari tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya, kita ingin memasukkan file Excel ke file QGIS pada layers. Kemudian kita klik kanan pada bagian layers digitasi lalu ke properties. Pada properties ini kita memilih pada menu joins. Lalu kita klik add new joins pada kiri bawah. Di sini kita mempunyai data kecamatan Semarang Barat. Untuk join fieldnya kita pilih kelurahan dan target fieldnya juga pilih kelurahan. Selanjutnya, kita centang pada bagian join field dan pilih data yang ingin dimasukkan, yaitu data 2020, 2021, dan 2022. Lalu, centang pada bagian custom field name dan kita ubah namanya menjadi jumlah. Selanjutnya, klik OK, apply, dan OK. Setelah diklik OK, file masih bersifat sementara, maka dari itu kita harus mengekspor agar file tersimpan. Di sini kita pilih tempat untuk menyimpan filenya. Lalu kita beri nama data Kecamatan Semarang Barat. Selanjutnya klik OK. Di sini sudah muncul layers data Kecamatan Semarang Barat. Lalu kita klik Open Attribute untuk melihat datanya sudah muncul. Untuk merapikan namanya, kita bisa menggunakan New Field dan kita bisa memberi nama L2020 untuk keterangan jumlah penduduk laki-laki tahun 2020. Untuk selanjutnya klik OK dan L2020 sudah muncul. Untuk mengubahnya, kita klik pada bagian kiri, pilih L2020. Selanjutnya, pilih juga jumlah L2020 untuk menyesuaikan datanya, lalu klik Update All, dan akan muncul jumlahnya sesuai dengan yang ada di jumlah 2020. Selanjutnya, dilanjutkan dengan data-data yang lain. Untuk melakukan join tabel, kita membutuhkan total jumlah penduduknya. Kita akan menjumlahkannya dengan menggunakan field calculator. Beri keterangan T2020 dan pada expression kita pilih pada row number
L 2020 plus P 2020. Selanjutnya klik OK dan akan muncul kolom T 2020. Selanjutnya lanjutkan pada penjumlahan T 2021 dan T 2022. Di sini sudah muncul jumlah total penduduknya. Selanjutnya kita akan melakukan style peta. Klik kanan pada layers data Kecamatan Semarang Barat dan pilih Properties. Di sini kita pilih pada menu Simbology. Pada menu ini ada beberapa simbol. Yang pertama ada no symbol, artinya tidak ada simbol yang ingin ditampilkan. Yang kedua ada single symbol. Simbol ini untuk menampilkan satu data yang hanya membutuhkan satu simbol. Untuk selanjutnya ada kategoris. Ini untuk menyajikan sebuah fitur lapisan dengan menggunakan simbol tertentu yang menggambarkan data yang bersifat kategori atau kuantitatif. Selanjutnya ada graduate. Ini untuk menyajikan semua fitur dari lapisan untuk digunakan sebagai simbol warna atau ukuran. Ini berbentuk numerik atau angka. Lalu ada rule base untuk menyajikan semua fitur dari lapisan dengan menggunakan simbol dalam aturan tertentu. Adapun inverted polygon ini untuk menentukan simbol yang harus diisi di luar simbol lapisan. Terakhir ada 2.5D untuk membuat efek 2,5 dimensi pada fitur dari lapisan. Selanjutnya di sini saya menggunakan simbol graduate. Pada values saya menggunakan jumlah data penduduk 2022. Untuk selanjutnya pada color ramp kita pilih warnanya untuk gradasi warna terendah dan tertinggi. Untuk warna yang muda adalah warna terendah dan warna yang paling tua adalah warna paling tinggi atau tertinggi. Selanjutnya klik OK. Untuk mode kita pilih yaitu equal interval dan untuk classes kita pilih 5 kelas. Pada simbol sudah terdapat kategori-kategori datanya. Selanjutnya klik apply dan OK. Di sini sudah terlihat mana data yang terendah dan mana data yang tertinggi. Untuk mengetahui atau menampilkan nama kelurahan, kita bisa klik kanan pada layers data kecamatan dan pilih properties, lalu pilih pada labels. Di sini kita gunain yaitu single labels. Lalu di sini muncul format untuk mengedit teksnya. Untuk values kita pilih nama kelurahan. Selanjutnya pada teks kita bisa pilih warna, ukuran, dan lain-lain. Di sini saya juga menggunakan buffer untuk menampilkan lebih jelas lagi tulisan yang ada di peta. Selanjutnya klik apply dan OK. Di sini sudah muncul nama-nama kelurahan yang ada. Terakhir kita akan melakukan layout peta. Yang pertama yaitu kita bisa klik pada kiri atas yaitu project. Selanjutnya kita bisa pilih new print layout dan beri nama Kecamatan Semarang Barat. Lalu klik OK. Selanjutnya muncul jendela layout baru. Langkah awal yaitu kita ingin menentukan ukuran kertas dengan cara klik kanan pada kertas kemudian pilih Page Properties. Pada item Properties untuk size saya pilih ukuran A3. Untuk selanjutnya yaitu kita ingin memisahkan antara gambar peta dengan keterangannya. Dengan cara kertas dibagi dua dengan klik Add Shape dan pilih Add Rectangle. Untuk bagian kiri ini adalah bagian untuk gambar peta.
Dan pada kanan adalah bagian untuk keterangan peta. Kemudian masukkan peta pada bagian kiri dengan cara klik Add a new map to the layout. Setelah peta sudah muncul pada kertas, kita bisa menghilangkan peta background dengan cara unchecklist google.cn, lalu klik pada Update Map Preview. Kita bisa paskan petanya dengan cara klik Move Item Content. Agar peta terlihat lebih besar atau jelas, kita bisa mengubahnya pada bagian Scale. Selanjutnya, lakukan grid pada peta dengan cara klik Grid, lalu pilih Add a New Grid, dan akan muncul grid 1. Selanjutnya, grid 1 bisa diklik, lalu pilih Modify Grid. Pada grid tipe, kita bisa pilih yang solid. Pada bagian X dan Y, kita bisa mengubahnya dengan angka 5. Lalu, pada interval, kita pilih yang sentimeter. Selanjutnya, grid atau garis-garis akan muncul. Selanjutnya, pada frame, kita bisa mengubah frame style menjadi zebra. Dilanjutkan dengan checklist Draw Coordinates, pilih desimal pada format, lalu untuk tulisan kanan, kiri, atas, dan bawah bisa diubah ke Inside Frame agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya, klik Add a New Label to the Layout untuk menambahkan judul peta. Berikan pada bagian kanan sebagai keterangan. Selanjutnya, ketik namanya yaitu Peta Persebaran Penduduk Kecamatan Semarang Barat tahun 2021. Selanjutnya, ubah format font dengan cara klik font, ubah tulisan ke blok, dan ubah ukuran ke angka 16. Lalu pilih center agar tulisan lebih rapi. Kemudian, kita akan membuat skala peta. Skala peta ada 2, yaitu skala angka dan grafis. Untuk yang pertama, kita akan membuat skala angka dengan cara klik Add a New Scale Bar to the Layout. Lalu, letakkan pada bagian bawah judul. Di sini masih berbentuk grafik, jadi pada style kita ubah pada numerik. Kemudian letaknya bisa dirapikan, dan untuk menambah keterangannya, kita akan tambahkan tulisan skala. Klik Add a New Label to the Layout dan letakkan di samping skalanya. Lalu ubah tulisan menjadi skala, ubah juga fontnya menjadi lebih besar yaitu ukuran 12. Setelah dirapikan, kita bisa menambahkan skala grafis dengan cara klik Add a New Scale Bar to the Layout dan letakkan pada bawah skala angka. Lalu pada units, label unit multiplier ubah ke 5 dan label for unit ubah ke km. Pada bagian segmen, tambahkan kanan kirinya ubah menjadi angka 2. Lalu rapikan bagian-bagian agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya, untuk menambahkan keterangan data, bisa klik pada Add a New Legend to the Layout, letakkan pada bawah skala grafis. Di sini muncul banyak keterangan atau item. Kita hanya membutuhkan item tempat umum, jalan, dan data Kecamatan Semarang Barat. Jadi, untuk data-data yang lain bisa dihapus dengan cara klik itemnya, lalu klik hapus. Selanjutnya, rapikan keterangan pada layout. Kemudian, kita bisa menambahkan arah mata angin dengan cara klik Add a New North Arrow to the Layout dan letakkan pada bawah bagian legend. Pada placement, kita bisa pilih middle agar arah mata angin berada di tengah.
Untuk mengubah tanda arah mata angin bisa dipilih pada Search Directories. Di sini saya pilih tanda yang ini. Untuk warna mata anginnya juga bisa diubah, tapi saya tetap menggunakan hitam dan putih. Selanjutnya, tambahkan juga logo dengan cara klik Add a new picture to the layout dan letakkan pada bawah arah mata angin. Untuk memilih filenya, kita bisa pilih pada titik 3 bagian image search. Kita cari filenya, lalu kita tambahkan. Untuk placementnya juga bisa dipindah ke middle. Selanjutnya, tambahkan juga nama dan tanggal pembuatan dengan cara klik Add a new label to the layout dan letakkan di bawah logo. Beri nama dan tanggal pembuatan. Lalu bisa juga mengubah fontnya menjadi ukuran 12 agar terlihat lebih besar dan ubah format penempatannya ke center. Lalu rapikan lagi bagian-bagiannya agar terlihat lebih rapi. Langkah terakhir yaitu peta bisa dicetak dengan cara klik layout, pilih export as image, lalu save pada tempat file yang diinginkan. Klik save dan sesuaikan resolusinya, klik save lagi. Lalu ada tanda hijau di sini, artinya penyimpanan gambar sudah berhasil. Kita bisa cek pada filenya. Gambar layout peta sudah tersimpan dan bisa dicetak.